Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hikmah Muhammad As'ari dari Prodi PAI kelas 2.3 PAI. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi artinya buruk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Koruptor orang yang melakukan kegiatan korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime atau perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya yang merugikan dan dampaknya sangat luar biasa. Gerakan anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindakan untuk mencegah dari memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu lingkungan kampus, lingkungan keluarga, tingkat lokal atau internasional di masyarakat sekitar. Tunggu apa lagi? Ayo basmi korupsi di lingkunganmu. Yang pertama, tingkat lokal atau internasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seseorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Nah, yang kedua, di masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya? Dengan pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak, adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Yang ketiga, di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan untuk mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Yang keempat, ada lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Apakah ada di antara anggota keluarganya yang menggunakan produk-produk bajakan atau lagu, film, software, tas, sepatu, dan sebagainya? Jika ada keluarga kita yang seperti itu, hendaknya kita menasihatinya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyeratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, peran serta masyarakat. Ayo kita berantas korupsi. Peran mahasiswa dalam sejarah perjalanan gerakan anti korupsi. Mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peran tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Kesimpulan dan pesan, mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai penggerak gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki. Diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritis kebijakan-kebijakan yang koruptif, mampu mencegah perbuatan korupsi. Cegah korupsi lebih baik dari memberantas korupsi.
Terima kasih. Tantangan pemuda masa lalu adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan memerangi penjajah. Tantangan generasi muda Indonesia saat ini adalah memerangi korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.